Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang meneladani dan sifat Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir selaku Rektor UII yang pertama. Silakan simak videonya sebagai berikut. Langsung mulai saja. Yang pertama adalah biografi Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir. Prof. Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir atau ejaan baru Abdul Qahar Muzakir, ada pula yang menuliskannya dengan nama Abdul Qahar Muzakkar, adalah rektor Magnificus yang dipilih Universitas Islam Indonesia untuk pertama kali dengan nama STI pada tahun 1945 sampai 1948, dan periode yang selanjutnya adalah 1948 sampai 1960. Ia adalah anggota BPUPKI. Pada masa sekarang, ia diusulkan untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional. Ia merupakan salah satu tokoh pendidikan Indonesia, tokoh Islam yang pernah menjadi anggota BPUPKI. Ini pula tetap dipertahankan ketika UII dihadirkan sebagai pengganti STI pada 4 Juni 1948. Ia menduduki jabatan sebagai Rektor UII sampai tahun 1960. Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir lahir di Gading, Yogyakarta pada tahun 1907. Ayahnya Haji Muzakir adalah seorang pedagang terhormat di Kota Gede, dan ibunya adalah putri satu-satunya dari 5 bersaudara keluarga Haji Mukmin. Salah seorang saudara ibunya, yaitu Haji Masyudi, ikut membentuk lahirnya organisasi Muhammadiyah di Kota Gede. Selain itu, Qahar Muzakir juga merupakan cicit dari Kiai Hasan Basari, seorang guru agama dan pemimpin Thariqat Satariyah, yang dikenal juga sebagai salah satu seorang komandan Laskar Pangeran di Ponorogo ketika berperang melawan Belanda pada tahun 1825 sampai 1830. Dengan demikian, segala hal yang baik dari keluarganya telah membentuk pribadi Abdul Qahar Muzakir muda menjadi seorang yang tekun dan taat pada agama. Riwayat pendidikan beliau. Pendidikan dasarnya ia awali di Sekolah Dasar SD Muhammadiyah Soklaraman, Kota Gede, namun hanya sampai kelas 2. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan lanjutan di Pondok Pesantren Jamsaren Solo sambil belajar di Madrasah Mambaul Ulum. Selain itu, pendidikan lanjutannya ia diselesaikan di Pesantren Tremas di Jawa Timur, tempat terakhir pendidikan formalnya di Indonesia. Tidak puas dengan pendidikannya di Indonesia, pada tahun 1925 Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir meninggalkan Indonesia dan menuju Kairo. Dalam usia 16 tahun, di Kairo ia juga memasuki Darul Ulum, sebuah fakultas baru pada Universitas Fuad, sekarang Kairo, dan lulus dari universitas tersebut pada tingkat lanjut dalam hukum Islam, pendidikan Islam, bahasa Arab pada tahun 1936. Karir pendidikan beliau di dunia pendidikan adalah tahun 1938. Prof. Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir kembali ke Indonesia. Beliau mulai mengajar di Mu'alim Muhammadiyah di Yogyakarta. Kemudian beliau bergabung dan amat aktif di Muhammadiyah, yang menekankan perjuangannya di sektor pendidikan. Terbukti saat pecahnya Perang Dunia II, beliau menduduki pimpinan pada organisasi pemuda dan bagian kesejahteraan sosial. Hingga saat wafatnya pun beliau masih menjadi pengurus besar Muhammadiyah.
yang sudah dipegangnya berkali-kali sejak tahun 1946 dan karir politik beliau. Pada tahun pertama kedatangannya di Indonesia, Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir sudah mulai terjun ke dalam kancah politik Indonesia secara langsung. Ketika itu usianya menginjak 28 tahun dan menyatakan dirinya bergabung dengan Partai Islam Indonesia yang bisa disebut dengan PPII dan terpilih dengan salah satu komisarisnya hingga tahun 1941. Ketika masih pada pendudukan Jepang, Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir menjabat di Departemen Agama sebagai wakil ketua. Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir pernah pula menjabat sebagai Dewan Penasihat Pusat yang kemudian membawanya berada di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bisa disebut juga BPUPKI, mewakili organisasi Islam. 2 bulan menjelang kemerdekaan, ia menjadi subkomite BPUPKI dan bersama 9 anggota lainnya termasuk Soekarno dan Hatta. Ia menandatangani Piagam Jakarta, Muqaddimah Tidak Resmi UUD 1945. Beliau juga mendapatkan gelar pahlawan nasional dan seterusnya adalah bagaimana kita meneladani sikap beliau, yaitu Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir. Yang pertama adalah hidup sederhana. Pak Kiai Abdul Kahar Muzakir sehariannya hidup sederhana. Dalam rumahnya pun tak ada barang mewah. Ia punya kendaraan yang oleh masyarakat disebutnya sepeda kumbang karena bentuknya seperti sepeda. Suatu ketika ia pernah kena tilang. Kendaraannya ditahan polisi dan tak diurus. Kebetulan ada mahasiswa ke kantor kepolisian untuk suatu urusan. Ia melihat sepeda kumbang milik Pak Kahar di situ. Lalu sekali jalan, kendaraan itu dapat diselesaikan urusannya dan bisa diambil. Dan yang kedua adalah senang berdakwah kepada kaum yang lemah. Ketika menjadi rektor UII dan dekan Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Pak Hajar berangkat dan pulang dari kampus sering membecak atau ngandong. Hanya terkadang ia dijemput dan diantar dengan mobil. Menurut Haji Yatiman Syafi'i, mantan Ketua PCM Kota Gede, Pak Kahar sering membecak atau ngandong beralasan untuk berdakwah pada kaum lemah, yaitu Bang Becak dan Kusir Andong bersama penumpangnya. Peluang itu digunakan untuk berdakwah. Sementara itu, Haji Basori Anwar, juga mantan Ketua PCM Kota Gede, punya pengalaman membecak bersama Pak Kahar. Di suatu tempat, Pak Kahar minta Bang Becak berhenti karena melihat para Bang Becak sedang berjudi. Lalu ia mendekati dan memberi nasihat. "Saya tidak tega melihat bapak-bapak," katanya. "Loh, mengapa Kiai?" mereka bertanya. "Bapak-bapak tiap hari bekerja keras, menggenjot becak sampai keluar keringat, tentu berharap dapat hasil. Hasilnya ditunggu istri dan anak-anak di rumah. Nah, ketika pulangnya tidak membawa hasil, sayang sekali. Karena itu hasil seberapapun jangan untuk berjudi," ujarnya. Ya, kami paham dan terima kasih Kiai," jawab mereka. Dan sikap yang ketiga adalah disiplin. Ada cerita dari Dr. Andes Ahmad Saris Zubair SU, kerabat dekat Pak Kahar. Ketika ada mahasiswa UII yang terlambat untuk mengikuti kuliah, Pak Kahar tidak marah dan membentak. Kepadanya ia hanya mengatakan, "Tolong, Anda tutup pintu ruangan ini, tapi dari luar." Demikian cerita singkat ringkasnya. Jadi Pak Kahar dalam mendidik siswanya untuk berdisiplin dengan kearifan, bukan dengan marah. Dan yang keempat adalah berakidah dan berpendirian teguh.
Pak R. Fakhrudin dan Pak Kahar suatu waktu diutus PP Muhammadiyah ke Musyiwil Muhammadiyah Jateng di Kudus. Kami sempat rekreasi di lereng Gunung Muria, tempat yang sejuk. Tiba-tiba ada alumni UII bekerja di suatu perkebunan. Menemui Pak Kahar, ia menjelaskan baru saja selesai ziarah ke makam Sunan Muria untuk memohon berkah. Mendengar itu, Pak Kahar lalu berkata, Anda berziarah, silahkan. Itu baik, asal dapat menjaga diri dari tidak berbuat syirik. Misal mohon berkah kepada orang yang sudah meninggal, meskipun ia seorang wali. Kalau mohon berkah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian singkat nasihat dari beliau. Dan yang terakhir adalah suka bersilaturahim. Pak Kahar suka bersilaturahim ketika berkunjung ke Kudus. Di sela-sela menghadiri Musyiwil Muhammadiyah Jateng atas prakarsa orang. Pada waktu itu Pak Kahar seringkali berkunjung bersilaturahmi. Mungkin sebagian adalah sikap beliau yang harus kita teladani agar kelak bisa. Terima kasih telah menyimak video saya yang mungkin banyak sekali kekurangan. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan, dan sekali lagi terima kasih telah menontonnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UI.